Baik, di video ini saya akan menjelaskan step by step langkah dari connectivity encryption yang ada di dalam chapter 7 pada buku manajemen risiko dan pengelolaan informasi yang kita gunakan. Di sini ada 3 hands-on lab yang akan saya jelaskan. Pertama itu terkait dengan password hash. Kedua itu terkait dengan file hash. Ketiga itu ada terkait dengan secret key encryption. Jadi kita coba yang password host terlebih dahulu ya. Kita akan menggunakan virtual machine yang sudah disediakan dari buku. Kalian silakan import file OVA filenya ke dalam VirtualBox dan login menggunakan username, alias dan password di sini silakan gunakan terminal ya. Di sini saya zoom in. Nah, pertama ya, kita akan menggunakan aplikasi GrabCrypt ya untuk melihat ini apa namanya password hash dari iOS for Apple. Lihat untuk itu kita jalankan saja GrabCrypt. Oke. Kita gunakan nanti kita akan menggunakan 3 mekanisme ataupun algoritma yang digunakan. Yang pertama SHA 512 bit, kemudian ada SHA 256 bit dan MD5 ya. Sekarang kan GrabCrypt min lihat dulu GrabCrypt min help. Ini emang yang disediakan itu hanya 3 mekanisme ya. Defaultnya dia menggunakan 15. Ini Grab ini HA 512 ya, 12 12 AIS. Ini pada saat saya menginputkan password ini emang nggak kelihatan karena di dalamnya kalau mau menginputkan password mau itu silakan menginputkan password yang sesuai AIS for masukkan lagi password. Ya ini adalah hotspot yang open ya password hash yang sudah buat. Kalau saya buat ulang menggunakan eh, algoritma yang sama, kita lihat AIS and AIS for AIS for AIS for panjangnya pastinya akan sama untuk keduanya karena dia menggunakan algoritma yang sama ya. Kita menggunakan 5256 dan password yang sama. Panjangnya kan ya separuhnya lah gitu ya dari 12 dari yang MD5 ini ya, untuk password ya. Untuk spotnya dia lebih pendek ya, yang MD5 yang sesuai dengan langkah yang
diminta dari simulasi ini. Nah, untuk formatnya pasti selalu tiga formatnya, ada ID, asal, dan ada test. Ya, ID numerik yang mengidentifikasikan mesin algoritma, dan solve-nya, dan ada hash-nya. Soalnya biasanya random string karakter yang digunakan untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan panjang dari fungsi hash. Di sini diminta untuk mencoba menggunakan password yang lebih apa namanya, lebih strong ataupun kuat. Jadi kalau saya ya boleh dicoba yang lebih kuat atau yang lebih yang tidak apa namanya, tidak, waktu dia sebenarnya bisa juga. Kita ingin melihat panjang dari karakternya. Misalnya saya pakai di sini passwordnya hanya 1234, tapi panjangnya tentunya akan sama. Gitu kan? Eh, Misalnya ya masih perintahnya masih sama 12, tapi passwordnya saya hanya gunakan satu karakter aja. Nah, panjangnya tetap sama, ya, panjangnya tetap sama karena dia menggunakan eh, algoritma yang sama. Jadi sepanjang apapun password yang kita gunakan, escortnya itu tetap sama kalau dia menggunakan algoritma yang sama. Ini saya pas jalankan yang 5256, karena passwordnya hanya satu ya. Satu, hasilnya sama dengan yang 256. Panjangnya ya, bukan hasilnya. Kemudian saya masukkan MD5, hasilnya satu, yang ini juga mirip dengan. Tapi jangan gunakan passwordnya yang panjangnya cuma satu karakter juga, karena tentunya akan lebih mudah untuk di eh, apa namanya, diretas ya. Kalau ini hanya mekanisme untuk penyimpanan passwordnya gitu, dan agar bisa nantinya di verify, diverifikasi passwordnya pada saat mengakses sebuah sistem atau sebuah aplikasi. Yang pertama ya, silakan jawab untuk pertanyaan pertama ini bagaimana. Jadi untuk yang ini ya, gunakan password yang lebih kuat ya. Untuk yang proses ini gunakan MD5, SH256, dan 516. Dan coba lakukan lagi ya, minimal dua kali lah untuk melihat dengan password yang sama dan algoritma yang sama bagaimana hasilnya. Coba pertanyaan ini ya, untuk password yang sama dan algoritma enkripsi yang. Kemudian kita masuk ke simulasi yang kedua, yaitu terkait dengan file hash ya. Bagaimana di sini terkait dengan data integrity. Ya, data integrity, kita mau melihat apakah sebuah file itu sudah diubah kah sama orang yang mengirimkan, ataupun pada saat ditransmisikan datanya berubah, atau mungkin filenya korup pada saat penyimpanan. Kita akan lihat contohnya di sini. Jadi saya melihat dengan perintah, kita clear dulu di sini. Yang kita akan lakukan dengan eh, perintah MD5 sum. Ya, di sini biasanya ini memang sudah bisa digunakan MD5 sum. Sebenarnya kita coba cek MD5 sum. Mungkin ini satu MD5 sum tidak ya, menggunakan 128 bit. Jadi berarti panjangnya sebanyak 128 bit dari MD5 sum ini. Ya. Sekarang kita clear lagi. Di dalam ini sudah ada hello.txt. Kita akan menggunakan hello.txt untuk file yang akan kita cek dengan md.
sum, perintah yang menerima sum diikuti dengan nama file. Inilah hasil dari file checksumnya dari hello.txt. Ya. Nah, bagaimana kalau kita copy? Kalau filenya sudah di copy ke menjadi file yang lain, ya, cp hello, copy jadi hi.ini. Kalau kita cek md5 karena dia file yang sama dan belum kita ubah dan tidak ada perubahan data di dalamnya, ini akan sama checksum ini yang hello.txt. Ya. Nah, kalau di dalam ini dia menggunakan Word. Ini saya udah menggunakan file Word ini sudah sama aja. Nah, bagaimana kalau kita ubah filenya? Kita ubah filenya dengan echo. Oh, ini kan mau untuk menuliskan teks ke dalam sebuah file txt. Echo. Ini di dalam echo itu ada di dalam hi ini sebenarnya ada, kita coba ini apa aja sih? Nah, ya, this file has been modified di dalam hi ini. Harusnya enggak ya, kalau di dalam file yang kalian punya itu pasti bukan ini. Isinya itu hello world. Ini karena filenya sudah saya ubah. Filenya saya sudah melakukan simulasi sebelumnya, jadi saya sudah mengubah filenya. Saya ubah lagi filenya dengan perintah echo file ini, dan perintah kalau ini berarti saya nambahin teks lagi ke dalam ini. Ini masih ada, kemudian ditambahkan hi.txt. Oke, untuk teks ini udah bertambah teks. Kalau saya cek sum, ambil sumnya, hi.txt, udah berubah. Tidak sama lagi dengan yang sebelumnya. Tuh. Jadi kalau udah berubah, ada perubahan, walaupun cuma sedikit ya. Kalau ini banyak nih. Walaupun cuma saya ubah titik saja. Misalnya saya ubah titik aja. Enggak usah banyak lah. Itu aja. Oke. Yang dari masalahnya juga, dari yang sebelumnya. Walaupun cuma hanya satu titik saja. Ya. Jadi dia akan berubah. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa menyimpan checksumnya ke dalam sebuah file txt. Ini sering dilakukan kalau apa namanya, di dalam file ISO Linux itu biasanya kalau kita download file ISO-nya karena filenya besar itu sering di publish juga checksumnya. Ya, jadi kalau orang sudah download ISO-nya, kemudian juga kalau mau cek file ini asli nggak dari penyedia file tersebut, ya dia juga download checksumnya, disamain tuh checksumnya, ya disamain checksumnya. Kalau sama, ya berarti filenya tidak ada yang korup dan tidak ada malware di dalamnya. Dan kalau di sini kita coba dengan menyimpan MD5 sumnya ke dalam sebuah file yang namanya checksum.txt. Dia MD5 sum.txt kita masukkan ke dalam checksum.txt. Ini kita lihat dulu. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Oh, satu, dua, tiga file txt. Ya, sama empat jadi. Kita buat MD5 bintang ini maksudnya adalah semua file extensionnya txt akan dicek sumnya, kemudian dimasukkan ke dalam file cek sum. Ya, berarti checksum.txt ini pasti berubah karena saya masukkan
teks baru ke dalam ini. Jadi ini pasti kalau dicek fail. Kalau kita lihat isi dari checksum itu ada 1, 2, 3, 4 sesuai dengan berapa banyak text di file ini. Ya, kalau kita cek, ya, kalau kita cek dengan md5sum min c, min c ini option kalau kita mau ngecek file, ya, sebuah file dengan checksum file txt, misalnya ya checksum.txt seperti ini. Berarti dia akan ngecek semua file yang ada di dalamnya. Yang lain itu berhasil ya, karena tidak ada yang kita ubah dari tiga ini. Checksum ini kan kita ubah pada saat ini dijalankan. Kita cek lagi, sama aja. Karena dia memang jadi, nah kalau kita ubah lagi, ubah filenya dari hello ataupun world ini kita ubah. Echo, itu kalau mau ubahnya dengan, saya lupa. Ini gini aja nih. Oh, N. N ke dalam sebuah, kita cek lagi, kalau ini udah fill karena dia udah diubah. Itu aja sih. Ini hanya melihat bahwa kita bisa ngecek eh, integrity ataupun data integrity dari perintah checksum. Silakan itu dilakukan. Kemudian kita lihat nih ada beberapa questions. The file apt book encryption checksum. Berarti di sini kalian minta untuk mengakses file ini, ya, yang berisi MD5 checksum for the files in that directory. Kalau itu ada integrity file, ya, list any file that, berarti yang diminta itu adalah ngecek aja sih sebenarnya, ngecek file yang ada. Kita coba cek di opt encryption checksum. S opt atau opt aja dulu. Checksum, lihat S. Oh, di sini ada banyak yang checksum.txt. Nah, jadi semua file yang di sini ada checksumnya di dalam ini. Kita coba cek checksum, ya ada checksumnya. Walaupun dia filenya file PNG ya, juga tetap ada checksumnya. Semua file ada checksumnya, bisa di generate dan kita bisa buat. Kemudian this any file that checksum validation. Dan, perintahnya yang dilakukan juga ini sih. This any file that file checksum validation. Coba filenya checksum tinggal ini. Oke. Kemudian ada beberapa yang fail yang diubah. Ya, this any file that checksum validation ke fail. Nanti yang fail diminta untuk dimasukkan ke dalam file yang fail, kemudian yang oke itu dimasukkan ke check, kemudian create. Nah, kalau yang ini create text file that contain all the checksum for the directory and save it. Nah, berarti kita diminta untuk buat checksum yang baru. Benar nggak? Ini saya create a text file that contain all of checksum for the PNG file and save it. Ini untuk yang fail tadi berarti yang dilakukan adalah save file ini. Ini checksum.
grab, tambahin di sini grab file. Kalau mau langsung masukkan ke file, tambahin di sini some or file. Benar nggak? Ya, bracket file dalam file.txt udah ada list dari yang file-nya apa saja. Ya, list of any file that fail checksum validation. Bisa menggunakan perintah yang ini. Jadi ini perintahnya ngecek sum dari semua file, ya. Jadi yang tampilkan itu adalah semua file ini, yang baik yang fail ataupun yang oke. Kemudian dikombinasikan dengan pipeline, ya. Saya grab, saya filter yang ada teks filenya saja. Yang yang ini ya, teks filenya saja, kemudian dimasukkan ke dalam file file.txt. Ya, ini sudah. Kemudian checksum, kita ulang lagi lakukan checksum. Itu perintahnya MD5. Oh iya, MD5 checksum, MD5 sum. Yang dot, karena semuanya PNG ya, karena PNG, kita masukkan checksum yang baru ke dalam checksum. Kita cek lagi. Nah, karena checksumnya udah saya ubah ya dengan checksum yang baru, kan pakai checksum yang lama yang ada yang lama, saya bisa ngecek. Kemudian semuanya oke. Jadi yang diminta itu di simulasi ini, ya. Oke, yang terakhir kita akan melakukan encryption. Ini singkat seperti ya. Ada dua proses di sini yang diminta. Pertama, kita akan diminta untuk menampilkan nih di dalam hello.txt itu isinya apa. Kemudian kita encrypt filenya dengan ISCrypt. Di ISCrypt ini salah satu aplikasi yang kita mau lihat. IS. Oh, ada. ISCrypt masih kait apa ini ISCrypt, tapi ISCrypt ini tentunya adalah eh, library atau aplikasi dari enkripsi yang menggunakan algoritma iOS. Ini salah satu algoritma enkripsi yang lumayan sudah lama digunakan, tapi sekarang udah jarang sih, lebih banyak menggunakan RSA yang pakai public key. iOS ini masih menggunakan private key. Kita akan menggunakan script, tapi kita cek dulu. Kita lihat hello. Kita akan menggunakan ya bebas mau ke hello, hi, atau yang lainnya. Silakan dulu. Kita akan menggunakan hello. Kalau yang saya di sini hello-nya sudah berubah. Install dan di modify, tapi nggak masalah prosesnya. Sekarang kita jalankan perintah script min e hello dan kemudian ada min p passwordnya. Boleh ngikutin yang ada di sini. Oh, ini passwordnya 1234 q q square. Bentar, ini square 1234 square. Nah, tapi kalau mau cuma 1234 ya boleh simulasi. Ya, kemudian
min.o, ya filenya apa yang akan menjadi ciphertext. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ciphertext. Jadi file hello ini akan dienkripsi, kemudian tentunya yang dihasilkan adalah ciphertext. Itu aja namanya hello.txt, ya. Kalau kita buka file AS-nya, cat hello AS, inilah yang isinya kalau kita buka. Karena dia sudah dienkripsi, dia sudah disamarkan, isinya nggak bisa kita lihat lagi. Ini file yang sudah terenkripsi, bisa kita print, ya. Itu perintah. Nah, untuk membuka filenya ya kita harus jalankan perintah decrypt-nya. Perintah decrypt-nya pakai AS min di file yang mau di decrypt apa, AS, kemudian masukkan passwordnya, ya. Passwordnya harus benar, ya. Harus benar. Kemudian filenya yang info di file apa? Misalnya saya ganti namanya hello dot hello decrypt, ya karena file awalnya memang .txt. Walaupun nggak harus tuliskan txt juga bisa sih. Txt pun juga dia akan jalan kalau passwordnya benar. Oke, kalau saya jalankan, ya kita harus masukkan password. Ini password, coba satu dua tiga empat. Oh, maaf. Satu dua tiga. Oh, ada yang lupa. Salah, ini saya salah jalankan. Seharusnya makanya dia minta password di sini. Jadi harusnya nggak, dia nggak akan minta password. Sebelum password harus ada min key. Kalau kita lihat, kalau decryptnya sudah ada, kalau kita get hello decrypt sesuai dengan nama file yang tadi. This file has been modified. This file has been modified. Nah, bagaimana kalau saya salah masukkan password di sini? Tambahin aja, ganti aja satu. This has been altered. eh, Password yang nggak akan berhasil melakukan decryptnya. Atau decrypt salah, ada juga salah. Ada file yang dihasilkan itu tidak. Ini proses enkripsi yang menggunakan kunci yang simetris. Jadi kunci dari pengirim dengan penerima itu sama. Kalau yang kita lakukan di kelas kemarin, itu yang menggunakan kunci asimetris, menggunakan kunci public dan private. Kunci yang pengirim dengan penerima itu berbeda. Ini contoh. Kemudian kita coba lihat ada pertanyaan di sini. Di sini diminta untuk encrypt plans.txt, kemudian save outputnya ke dalam plans.is. Kemudian eh, encrypt, decrypt the encrypted is using file password brains. Kalau ini disuruh encryptnya plans.txt ini pakai password tinggi, tapi di decrypt, oh ini decrypt file yang lain ya, is dengan brain. Berarti di dalam ini ada dua file berbeda, ada plans.txt, ada encrypted.is. Silakan ini dilakukan aja, saya akan jalankan karena sepertinya yang proses yang saya lakukan di simulasi sebelumnya udah mendeskripsikan apa yang dilakukan di sini. Tinggal encrypt pakai AES tadi dengan format yang sesuai. Kalau ini decrypt, nah, bedanya hanya yang ini pakai min D, yang ini pakai min D, yang ini pakai min E. Akan dijalankan. Mungkin itu aja simulasi yang bisa saya contohkan dalam video ini. Silakan dikerjakan dan dibuatkan dalam laporan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.